Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Dan Tira Madita Parmesti, saya sendiri, Ega Nurhaida, dan Tira Oktaviane, yang akan membahas tentang manajemen persediaan barang jadi PT Medion Parmajaya. Persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Latar belakang PT Medion Parmajaya. PT Medion Parmajaya merupakan perusahaan farmasi yang bergerak di bidang farmasi peternakan dengan produk utama vaksin, obat, dan vitamin dan alat-alat peternakan. PT Medion Parmajaya telah berkarya dalam bisnis produksi dan pemasaran produk farmasi, vitamin, vaksin, dan peralatan unggas selama lebih dari 25 tahun. Melalui pengalaman dan komitmennya untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan, PT Medion Parmajaya telah dikenal di pasar lokal sebagai produsen vaksin terbaik dan telah berkembang di seluruh Asia dan Afrika. Lokasi. Pada tahun 1976 berdiri lokasi industri di Jalan Babakan Ciparai 282 Bandung. Kemudian pada tahun 1989 berdiri lokasi industri 2 di Jalan Raya Batujajar Cimareme Padalarang. Distributor. PT Medion mendistribusikan nutrisi dan kesehatan yang terbaik diwujudkan dengan mengoptimalkan tingkat ketersediaan stok serta pengiriman yang cepat. Visi PT Medion Parmajaya adalah menjadi perusahaan multinasional yang tangguh dan berkembang dengan memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Misi perusahaan adalah memenuhi kebutuhan peternak melalui penyedia jasa dan sarana produksi peternakan yang lengkap dan berkualitas dengan pelayanan yang prima serta mengembangkan usaha peternak dengan meningkatkan pengetahuannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ega Nurhaida. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Raw materials, rasio konversi pakan atau FCR adalah parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja ayam pedaging. Nah, semakin baik nilai FCR menunjukkan asupan pakan ayam pedaging yang optimal dan sistem pemberian pakan yang efisien, sehingga memberikan keuntungan bagi peternak. Biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi ayam pedaging, yaitu sekitar 70%. Oleh karena itu, peternak perlu melakukan manajemen pakan yang tepat. Lalu, ada work in process. Suplemen pakan yang diberikan ke hewan sehingga dapat berkembang menjadi lebih sehat dan baik untuk diproduksi. Ketika sudah berkembang dan menghasilkan telur untuk dijual atau dikonsumsi. Selanjutnya ada finished goods. Barang diproduksi yang sudah siap jual sehingga menghasilkan laba atau rugi. Selanjutnya ada proses alur permintaan barang. Yang pertama, admin USR atau gudang penjualan. USR itu gudang penjualan di berbagai kota. Tidak hanya di Bandung saja, membuat forum permintaan barang. Selanjutnya, ke staf gudang pusat untuk menyiapkan barang dan membuat surat jalan. Nah, jika stok gudang pusat tidak dapat memenuhi, maka staf gudang pusat membuat permintaan produksi ke unit produksi. Nah, jika memenuhi, dilanjutkan ke staf distribusi untuk melakukan pengiriman dan membuat form tanda terima barang. Nah, selanjutnya barang dikirim, lalu barang diterima oleh admin WSR, lalu disimpan di gudang dan siap untuk diperjualbelikan. Selanjutnya ada data stok gudang. Di sini kami data 20 barang. Yang pertama ada handyset 60 ml. Stok akhirnya 678, merupakan klasifikasi fast moving dan kategori hand sanitizer. Lalu di sini ada handyset 25
250 ml. Stok akhirnya itu 476. Klasifikasinya medium moving. Kategorinya hand sanitizer juga. Di sini ada 3 hand sanitizer, ada yang 60 ml, 250 ml dan 500 ml. Masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Ada yang fast moving untuk 60 ml, ada yang medium moving untuk 250 ml, ada yang fast moving untuk Handycep 500 ml. Lalu selanjutnya ada juga yang Handycep 1 liter dan 5 liter. Ini klasifikasinya masing-masing medium moving dan slow moving. Selanjutnya ada obat burung, yaitu Medibird, Vitaplex, Tirmizin, dengan klasifikasi medium moving. Selanjutnya ada peralatan kandang, yaitu alat suntik, jarum suntik, dan tempat minum ayam 1 galon. Masing-masing alat suntik slow moving, jarum suntik itu fast moving, dan tempat minum ayam itu slow moving. Lalu ada kategori pakan, yaitu ada Top Mix, Melody, dan Pignox, dengan stok akhir yang berbeda-beda dan klasifikasinya fast moving untuk Top Mix dan Melody 250 gram, lalu medium moving untuk Melody 500 gram dan Pignox 500 gram. Selanjutnya ada forecast bulan Januari yang akan dijelaskan oleh Saudari Tira. Baik, saya Tira akan menjelaskan tentang forecast bulan Januari. Terdapat beberapa produk, yaitu 20 produk dengan Handycep 60 ml harga per piecesnya 9.500, Handycep 25 ml harga per pieces 23.000, Handycep 500 ml per pieces harganya 46.000, Handycep 1 liter harganya 63.000, Handycep 258.000, Medibird 13.000, Vitaplex 5.000, Tirmizin 4.000, Super Stamina 10.000, Neometril 28.000, alat suntik 1.888.000, jarum suntik 264.000, tempat minum ayam 75.000, Top Mix 10 kg 261.000, Top Mix 25 kg 608.000, Mix Join 250.000, Melody 11.000, dan yang terakhir Pignox 44.000. Di stok akhir itu kita menjual untuk quantity per semester 1, semester 2 untuk rata-rata penjualan, key forecast sama dengan total forecast dan klarifikasi. Fungsi forecast yaitu sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis secara tidak langsung. Hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Lalu dilanjut dengan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu meliputi yang pertama, biaya fasilitas, meliputi biaya pendingin ruangan, biaya penerangan ruangan, dan sebagainya. Yang kedua, biaya asuransi, meliputi biaya asuransi persediaan. Yang ketiga, biaya pajak, meliputi biaya pajak persediaan. Yang keempat, biaya keamanan, meliputi biaya pemasangan dan perbaikan CCTV, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.